Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Enterprise Engineering Platform. Bersama saya, Teduh Dirgahayu dari jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia. Pada episode pertama ini, kita akan membahas aplikasi platform. Saya yakin teman-teman semua sudah pernah menggunakan platform. Gojek misalkan, kita bisa melakukan pemesanan transportasi online atau bahkan makanan. Kemudian kita juga mengenal Halodoc, di mana kita bisa berkonsultasi dengan dokter, bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan melalui aplikasi. Untuk pembayaran, saya yakin teman-teman juga sudah pernah menggunakan platform pembayaran, misalkan OVO. Setiap kali kita beli makanan, kita beli barang, kita beli jasa, kita bisa gunakan OVO untuk melakukan pembayaran. Atau teman-teman pernah mengikuti bimbingan belajar di ruang guru. Ada pengajar, ada siswa, mereka berinteraksi di aplikasi. Dan yang paling populer tentu adalah marketplace. Ada banyak marketplace yang tersedia, Shopee salah satunya, di mana penjual, pembeli melakukan transaksi jual beli di aplikasi. Tak asing juga kita dengan Traveloka. Kita bisa melakukan pembelian tiket, entah itu pesawat, kereta api, bus, gitu ya. Kita juga bisa melakukan pemesanan kamar hotel. Kita juga bisa melakukan berbagai reservasi di tempat wisata menggunakan aplikasi. Untuk kegiatan sosial kita bisa melakukan donasi menggunakan Kitabisa. Charity pun bisa dilakukan menggunakan aplikasi. Apa karakteristik yang sama dari kesemua aplikasi tadi? Aplikasi tadi, atau kita sebut dengan aplikasi platform, adalah aplikasi yang mempertemukan dua atau lebih jenis pelanggan yang berbeda. Gojek misalkan, sebagai penyedia transportasi online, mempertemukan antara penumpang dengan pengemudi. Halodoc mempertemukan antara dokter dengan pasien. OVO mempertemukan antara pelanggan dengan merchant. Shopee antara penjual dan pembeli. Traveloka antara penumpang dengan maskapai penerbangan. Misalkan ingin melakukan perjalanan dengan penerbangan. Traveloka juga mempertemukan antara tamu dengan hotel untuk pemesanan penginapan. Bahkan, suatu platform bisa mempertemukan lebih dari dua jenis pengguna. GoFood misalkan, mempertemukan antara penjual makanan, pembeli makanan, dan pengemudi sebagai pihak yang mengantarkan makanan yang sudah dibeli. Dari sini kita bisa membuat definisi apa itu platform. Platform adalah bisnis yang menciptakan nilai dengan memfasilitasi interaksi langsung antara dua atau lebih tipe pelanggan yang berbeda. Tiga kata kunci di sini. Menciptakan nilai, interaksi langsung, dan dua atau lebih tipe pengguna yang berbeda. Platform mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan untuk bertukar nilai melalui platform. Disinilah platform kemudian menciptakan ekosistem dari pihak-pihak tersebut. Nah, aplikasi platform adalah aplikasi yang mendukung bisnis platform, yang mendukung dengan cara mempertemukan pihak-pihak tersebut untuk kemudian berinteraksi, menciptakan nilai di antara mereka, sehingga kebutuhan mereka saling terpenuhi. Platform kemudian menciptakan ekosistem ketika semua pengguna sudah berada di dalam suatu platform. Platform yang baru bisa dibuat di atas platform yang sudah ada. Dengan cara ini, platform yang baru yang dibangun di atas platform yang sudah ada dapat memanfaatkan basis pelanggan atau customer base di platform yang sudah tersedia. Dan pada saat yang sama, platform yang baru memberikan nilai tambah kepada pengguna-pengguna dari platform yang sudah ada. Kita ambil contoh, kita sudah memiliki platform transportasi online.
Di platform Gojek misalkan, sudah tersedia aplikasi GoRide sebagai penyedia jasa transportasi online. Di atasnya, kemudian bisa dikembangkan aplikasi GoSend yang merupakan aplikasi untuk pengantaran barang. Kita lihat di sini, GoRide mengantarkan orang dari satu titik asal ke titik tujuan, di mana si penumpang ikut serta dengan si pengemudi. Di atasnya bisa dibuat aplikasi GoSend yang mengantarkan bukan orang tetapi barang dari satu titik asal ke titik tujuan. Nah, di sini kita lihat bahwa satu platform bisa dikembangkan dari platform yang lain. Di atasnya lagi dikembangkan aplikasi GoFood, di mana yang diantarkan bukan sembarang barang, tetapi berupa makanan. Dan makanannya pun itu berasal dari penjual makanan yang sudah terdaftar di dalam GoFood. Jadi di sini GoFood berada di atas platform-platform yang lain. Menjadi suatu layanan pesan antar makanan. Bagaimana dengan media sosial? Kita mengenal Facebook, Instagram, YouTube, atau Pinterest, atau bahkan WhatsApp dan Telegram. Kita bisa memandang aplikasi-aplikasi tersebut sebagai suatu platform yang mempertemukan antara produsen konten dan konsumen konten. Yang membedakan adalah pada platform ini, pada saat yang hampir bersamaan, seseorang bisa menjadi konsumen dan kemudian produsen konten sekaligus. Misalkan, kita sedang membaca konten dari yang tersedia di platform tersebut. Kemudian kita memberikan komentar. Berarti kita berpindah dari konsumen konten menjadi produsen konten. Kita bisa lihat, dari berbagai aplikasi yang ada, bisa kita kelompokkan menjadi setidaknya 3 tipe aplikasi platform. Yang pertama adalah exchange, di mana aplikasi ini mempertemukan dua pihak untuk saling bertukar nilai. Nilai bisa berupa barang, ditukar dengan uang, atau jasa, ditukar dengan uang. Nah, di sini kita lihat, kita punya marketplace, Yang berupa barang kita tahu kita punya Tokopedia, kita punya Shopee, Blibli, dan sebagainya. Yang berupa jasa kita bisa lihat, misalkan GoCar, GoRide, merupakan jasa pengantaran. Kita juga bisa memandang Traveloka sebagai platform bertipe marketplace. Tipe yang kedua adalah transaksi. Di sini platform bertindak sebagai perantara dua atau pihak dalam melakukan transaksi. Jadi platform transaksi biasanya mendukung platform exchange. Contoh yang paling sering kita lihat adalah platform pembayaran atau sistem pembayaran. OVO misalkan, atau GoPay, Linkaja, Dana, dapat kita gunakan untuk melakukan pembayaran di mana proses transaksi jual belinya dilakukan di marketplace yang merupakan tipe exchange. Tipe yang ketiga adalah ad-supported media atau media terdukung iklan. Di sini, platform berperan sebagai wadah konten untuk mendapatkan pendapatan melalui iklan. Sosial media yang dulunya sekedar untuk mempertemukan atau untuk saling berbagi konten antar penggunanya sudah berubah atau bergeser menjadi media terdukung iklan. Kita bisa lihat, kita buka Facebook, Instagram, YouTube, seringkali kemudian kita juga harus melihat iklan-iklan yang ada di sana. Hardware dan software pun sebenarnya juga bisa kita pandang sebagai platform. iOS, Android, Windows, di mana mempertemukan antara developer
dengan penggunanya. Platform-platform tadi atau tipe-tipe platform tadi sesungguhnya sudah ada bahkan sebelum teknologi informasi digunakan. Marketplace misalkan kita jumpai dalam bentuk pasar. Pasar-pasar tradisional pun masih ada hingga sekarang. Gitu ya. Sistem pembayaran selama ini sebelum ada dompet digital, kita dapat menggunakan bank atau jasa bank. Gitu ya. Kemudian media sosial, di mana konten yang didukung oleh iklan. Kita bisa melihat di koran, di TV. Mereka menyediakan konten di mana operasionalnya selalu didukung dengan iklan. Nah, setelah kita tahu aplikasi platform, tipe platform, sesungguhnya bagaimana bisnis platform itu sendiri. Mengapa sekarang berkembang banyak startup yang mengembangkan bisnis platform. Kita lihat laporan kinerja PT Goto Gojek Tokopedia atau Goto, gitu ya, yang merupakan merger dari Gojek dan Tokopedia, yang mengeluarkan laporannya terakhir di tanggal 20 Maret 2023. Hingga Desember 2022, Gojek telah memiliki 2,5 juta pengemudi terdaftar, baik itu untuk roda 2 di GoRide atau roda 4 di GoCar. Tokopedia memiliki 15 juta merchant yang terdaftar. Dan selama tahun 2022, terdapat pengguna aktif sebanyak 64 juta yang bertransaksi di kedua platform tersebut. Dari angka-angka tersebut, bagaimana kemudian penyedia platform dapat menarik keuntungan? Secara umum atau yang paling biasa digunakan adalah menarik biaya jasa transaksi kepada pelanggan, gitu ya. Goto pada tahun 2022 mencatatkan transaksi sebanyak 2,7 miliar atau rata-rata 7,5 juta transaksi per hari. Yang jika dirupiahkan per hari, Goto meraup keuntungan kotor 1,6 triliun rupiah, yang dalam setahun sebesar 613 triliun rupiah. Dan kita lihat, Goto tidak memiliki armada kendaraan atau tidak menjual barang. Demikian tadi penjelasan singkat terkait platform. Sebagai penutup, kita rangkum bahwa kita sudah melihat aplikasi platform, contohnya ada Gojek, Shopee, Traveloka, OVO, dan juga Kitabisa. Kemudian kita sudah melihat tipe-tipe platform, ada exchange, transaction, dan ad-supported media. Dan yang ketiga, kita sudah melihat bagaimana menariknya bisnis platform ini, gitu ya. Dan dari situ kemudian monetisasi bisa dilakukan. Terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di bawah di kolom komentar. Saya Teduh Dirgahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.